Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam pembahasan fikih tarbiyatul abna, dan kajian ini adalah sambungan dari kajian yang telah disampaikan oleh saya pada beberapa bulan yang lalu. Mungkin antum bisa search di Tarbiyah Sunnah channel tentang melindungi anak sebelum dilahirkannya. Di dalam kajian tersebut disampaikan tentang pelindungan anak sebelum dilahirkan adalah dari mulai bertemu dengan pasangan kita yang sah, yaitu berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang telah Kau ciptakan kepadanya, wa a'udzubika, dan aku berlindung min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, dari keburukannya dan keburukan apa yang Kau ciptakan atasnya. Sambil dahinya kita tangan kita ke dahinya dan doakan tersebut. Kemudian perlindungan juga adalah dengan kita mengucap nama Allah Subhanahu wa taala ketika akan berjima. Ya. Saya yakin antum hafal doa tersebut. Bismillahi Allahumma jadidna syaitan wa jadibi syaitan ma rajaktana. Nah, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa-apa yang telah Kau rizkikan terhadap kami. Yang telah Kau rizkikan terhadap kami adalah anak itu sendiri, atau juga istri, atau jima itu sendiri. Lalu kemudian hamil. Bila hamil diawali dengan doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari tipu daya setan dan penguasaan setan. Kemudian ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah hamil kemudian melahirkan, maka tatkala istri kita itu melahirkan, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperdulikan bagaimana keadaannya atau bagaimana jenis kelaminnya. Kebanyakan dari orang-orang dahulu di zaman jahiliyah, mereka merasa hina kalau diberitahukan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan. Maka oleh sebab itu kita sebagai muslim harus ridha dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala,
baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Karena yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi hadiah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan hibah kepada yang Dia kehendaki inasan, anak-anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Dia memberikan hadiah kepada yang Dia kehendaki adzukura, yaitu anak-anak laki-laki. Ada orang yang dikasih anak perempuan semua, ada yang dikasih anak laki-laki semua, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau Dia memasangkannya dikasih anak laki-laki dan anak perempuan. Ada yang sama bilangannya, ada lebih banyaknya perempuan, ada yang lebih banyaknya laki-laki, pokoknya dua-duanya ada. Wa yaj'alu may yasha'u aqiman, dan Allah menjadikan orang yang dikehendaki aqiman, dalam keadaan mandul, tidak mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai anak perempuan. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Dia maha mengetahui dan maha berkuasa, tahu yang terbaik bagi hambanya, apakah dikasih anak perempuan ataupun laki-laki, ataupun tidak dikasih anak. Dan kita tidak mengetahui mana yang terbaik daripada anak-anak kita. Apakah anak laki-laki, atau anak perempuan? Apakah kebaikan itu mesti ada di anak laki-laki? Ya tidak juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Tentang ayah-ayah kalian dan tentang anak-anak kalian, la tadruna, kalian tidak mengetahui, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapa di antara mereka yang lebih dekat memberikan manfaat. Ya, di antara anak-anak tidak tahu gitu. Dan mungkin saja kita tidak suka dengan kelahiran anak perempuan misalkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja kau membenci sesuatu sedangkan itu adalah baik bagi kalian. Mungkin di dalam pikiran sebagian orang tua, percuma. Punya anak perempuan diurus, disekolahkan, sudah tinggi dan sebagainya, kemudian dinikahi juga kita perlu biaya untuk melakukan pestanya ratusan juta. Kemudian sudah begitu boro-boro diambil sama suaminya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Berbeda dengan anak laki-laki, ya, seperti itu. Disekolahkan, kemudian dia berbakti dulu baru menikah misalkan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin saja yang kau sukai, kau menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan itu adalah buruk bagi kalian. Mungkin menyangka bahwasanya anak laki-laki adalah baik, nantinya diharapkannya bisa menjadi tulang punggung keluarga, ternyata sudah menikah dikuasai oleh istrinya. Kan banyak yang seperti itu. Atau mungkin antum juga dikuasai oleh istri, kan seperti itu. Ya. Wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan sedangkan kalian tidak mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Maka berapa banyak seorang anak perempuan yang menjadi sebab kebahagiaan kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Dan berapa banyak anak laki-laki yang menjadi sebab kesedihan orang tuanya baik dunia maupun di akhirat, wal iyadu billah. Kita lihat contohnya Maryam As-Siddiqah, seorang perempuan, anak perempuan. Juga Fatimah adalah anak perempuan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Maryam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimnya ditiupkan, kemudian lahirlah seorang nabi. Dan ini
Berbahagia sekali orang yang anak mempunyai keluarga Imran yang mempunyai Maryam tersebut. Fatimah, ya, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir dari rahimnya siapa? Yaitu penghulu para pemuda ahli surga. Al Hasan wal Husain sayyida sababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah penghulu, pembesarnya para pemuda ahli surga. Ya. Maka bila kita bandingkan antara Fatimah dengan Maryam, kita bandingkan dengan anak-anak laki-laki Nabi Nuh, kan gitu ya. Kan anda yang terus menerus di dalam kekafirannya dan penentangannya dan bahkan mati di dalam kekafirannya, waliyadzubillah. Dan Fatimah itu binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah, kalau dibandingkan dengan putri-putri ya sedunia ini adalah yang terbaik, apalagi atau putri-putri para nabi, keturunan para nabi adalah lebih baik, apalagi dibandingkan putra Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bahkan Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu dari penghulu para wanita penghuni surga. Ya. Maryam juga adalah salah satu dari siddiqah, wanita yang membenarkan di antara wanita-wanita siddiqah. Maka bila kita bandingkan dengan anak putra Nabi Nuh seorang laki-laki, maka jauh sekali. Bagaimana Khidir, ya, kisah Khidir dengan Nabi Musa. Kisah Khidir dengan Nabi Musa tatkala mendapatkan anak laki-laki, kemudian dia membunuhnya. Anak laki-laki dibunuhnya. Kemudian yang berakhirnya ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau membunuhnya? Maka jawab Khidir, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dalam surat Al-Kahfi, adapun anak laki-laki tersebut, maka kedua orang tuanya adalah mukmin. Kami takut kalau si anak itu akan menyebabkan kebinasaan dan keburukan ya terhadap kedua orang tuanya kalau dia itu kafir, kalau dia itu durhaka dan sebagainya. Maka kalau daripada nantinya akan memberatkan kedua orang tuanya, mending dari sejak kecil itu dibunuh saja ya. Itu anak laki-laki ya. Ini dari kasus-kasus tersebut ini menunjukkan bahwasanya anak perempuan tersebut adalah tidak mesti ya, tidak mesti di bawah derajatnya dari anak laki-laki atau dianggap sepele dengan kita mempunyai anak perempuan. Bahkan di dalam pendidikan anak perempuan dan juga mengurusi serta memperlakukan baik terhadap anak perempuan itu ada pahala yang sangat besar. Suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Kata Aisyah, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha. Datang seorang ibu yang miskin yang membawa dua putrinya. Fa'at amtuha thalathata marat. Lantas aku memberi makan kepada ibu tersebut yang membawa dua anak perempuan itu 3 kurma. Karena pada waktu itu yang didapatkan adalah 3 kurma tersebut. Dan begitulah kesederhanaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kadang bahkan tidak mendapatkan makanan apapun. Gitu.
pada satu harinya. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Lantas si ibu tersebut memberikan masing-masing dari dua putrinya itu satu kurma, masing-masing satu-satu. Tinggal satu lagi berarti. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Dan mengangkat mau menyuapkan ke mulutnya satu kurma tersebut. Udah dikasih kan, dan biasanya seorang ibu mengutamakan anak-anaknya. Lihat ibu kita sudah masak gitu ya, maka disajikanlah makanan tersebut. Sok nak makan. Ibu atau gimana? Keun weh, mamah mah engke weh gitu. Kan seperti itu. Memberi makan dulu, kemudian baru dia mau menyuapkan. Baru juga mau menyuapkan ke mulutnya pastat amat ibnataha. Lantas si kedua itu meminta lagi, kan nggak cukup merenan satu, ya. Minta lagi, mau lagi, gitu ya. Maka apa yang dilakukan bukan lantas ibunya, mana mah, selegemkeun kitanya, enggak. Si ibu tersebut fasaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainaha, maka membelah kurma yang tadinya ingin dia makan, membelah kemudian membagikannya. Fa'ajamani sya'nuha, maka kejadian itu, peristiwa itu menakjubkan Gus. Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah kan belum mempunyai anak. Fadakartu alladhi sana'at li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka aku ceritakan apa yang dilakukan oleh ibu terji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad aujaba bihal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi ibu tadi adalah surga. Au a'taqaha biha minan nar, atau membebaskan dengan apa yang dilakukan oleh ibu tadi dari neraka. Karena apa? Berbuat ihsan terhadap dua anak perempuan tersebut. Di kali yang lain Ibunda Aisyah menceritakan, ja'atni imra'atun wa ma'ahabnatani laha. Seorang ibu datang kepadaku bersama dua anak perempuan lagi. Kamana salakinanya? Fasa'alatni falam tajid inni syai'an ghaira tamratin wahidatin. Lantas si ibu tadi meminta kepadaku, meminta sesuatu makanan, dan aku tidak mendapatkannya kecuali satu kurma. Kan tadi mah 3 kurma, ngan hiji-hiji nak. Fa'ataituha iyyaha, lantas aku berikanlah kepadanya, padahal ngan hiji-hiji. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnataiha, lantas dia mengambilnya dan membelahnya, membaginya dan diberikannya antara untuk dua putrinya. Walam ta'kul minha syai'an, dan ibu tadi tidak makan sedikit pun. Apakah jadi dibagi 3? Tidak. Dibagi 2 pastikan. Dia mah enggak. Summa qamat fa kharajat wa ibnataha. Kemudian setelah itu berdiri dan pamit keluar bersama dua putrinya. Fadakhala alayyan nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas masuk ke rumah Aisyah. Fahadastuhu hadithaha, lantas aku ceritakan, kata Ibunda Aisyah, peristiwa tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betulia minal banati bi syai'in." Barang siapa yang diuji, sekali lagi diuji dari anak perempuan dengan sesuatu, karena punya anak perempuan itu ujiannya cukup lumayan. Kita harus menjaganya, berbeda penjagaannya dibandingkan anak laki-laki. Bagaimana sikapnya juga, yang kadang kalau kita memarahinya lantas dia nangis, lantas dia entah sikapnya kan mirip indungna. Kan seperti itu. Berbeda dengan laki-laki. Ya. Kita diuji. Fa ahsana ilaihina, lantas dia memberikan, berbuat ihsan, tetap berbuat baik terhadap mereka. Kunna lahu sitran minan nar. Maka
keadaan dia baginya, bagi yang berbuat ihsan tersebut, apakah ibunya atau anaknya, sitran minan nar, sebagai penghalang dari api neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis yang berbicara tentang mendidik anak perempuan dan keutamaannya berbuat ihsan terhadap mereka. Masih kita tambah supaya nyaraah ka budak awewe teh. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mendidik dan mengurus anak perempuan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, man kana lahu thalasu banatin, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan. Siapa di sini yang mempunyai 3 anak perempuan? Cung. Gak ada. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, mungkin ibu-ibu di sana. Yu'wihinna, dia tidak mengabaikannya. Wa yarhamuhunna, dan dia mengasihinya, menyayanginya. Yu'wihinna afwan, memberikan tempat tinggal di kamaran. Wa yarhamuhunna, dan memberikan kasih sayang. Wa yakfuluhunna, dan menanggungnya, menanggung pembiayaannya, menanggung pendidikannya seperti itu. Wa yuzawijuhunna, dan sampai menikahkannya. Wajabat lahul jannata albattah, maka tetap baginya wajib surga atasnya sama sekali. Qila ya Rasulullah fa in kana tasnatain, bagaimana kalau 2? Kan yang diceritakan 3 anak perempuan. Qala wa in kana tasnatain, walaupun 2 sama juga akan mendapatkan surga. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyatani hatta tablugha, barang siapa yang mengurus nafkahnya, ya, jariyataini 2 anak perempuan, hatta tablugha, hingga keduanya balik, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, nanti datang pada hari kiamat aku, kata Nabi, dan dia wa dhamma asabi'ahu, dan beliau merapatkan jari-jarinya, artinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu 2. Bagaimana kalau 1? Dari Ibnu Abbas, walaupun 1 anak perempuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu untha, barang siapa yang mempunyai anak perempuan 1. Aya meureun? Ada? Ada ya? Tadi 3 nggak ada yang hadir. Barang siapa di antara kita yang mempunyai anak perempuan, falam yu'diha, dia tidak menyakitinya, walam yuhinha, dia tidak menghinakannya, ya. Walam yu'athir waladaha alaiha, yakni dzukur, dan tidak mengutamakan anak laki-laki dibandingkan dia. Anak laki-laki disekolahkan tinggi, perguruan tinggi, ini tidak. Ya. Anak laki-laki dikasih motor, ini tidak. Kasih kali, ini tidak. Seperti itu. Adkhalahul jannata, Allah akan memasukkan ke surga, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bahkan bukan saja anak kita sendiri, hatta anak saudara kita, keponakan misalkan, atau anak tetangga kita yang perempuan, maka juga ada jaminan. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fadl, yaitu orang yang melakukan pendidikan kepada 2 anak perempuan atau saudara perempuan juga, adik, kakak, mungkin seorang kakak yang
ditinggal oleh orang tuanya harus mengurus adiknya gitu ya, adiknya perempuan, atau orang tua yang sudah tidak bisa mencari nafkah lagi sehingga bebannya adalah kepada anak laki-lakinya gitu ya. Man ala ibnataini aw thalathan, barang siapa yang menanggung atau mengurus dua anak perempuan, aw thalathan atau tiga kali, atau tiga, aw ukhtaini aw thalathan atau dua saudari atau tiga saudari, hatta yabinna hingga dia itu mandiri, aw yamutu anha atau dia keburu meninggal ya karena mengurus anak tersebut, kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini, aku dan dia di surga kahataini seperti begini, dan beliau berisyarat dengan jari tengah dan jari yang sebelahnya. Ya. Ini adalah merupakan keutamaan-keutamaan mengurus gitu, mengurus anak perempuan dan mendidik anak perempuan dalam rangka apa? Islam ini mengangkat harkat derajat perempuan gitu ya. Harkat derajat perempuan. Dan ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dengan kita diberikan anak perempuan ya, menjadikan kita lebih tawadhu, lebih rendah, merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan merendah juga kepada sesama makhluk. Tidak ada kesombongan. Namun sebaliknya kadang dengan diberikan anak laki-laki kita menjadi sombong sesama manusia. Oh, anak saya masuk akademi anu ya, masuk kesatuan anu, sudah bekerja anu, menjadi sombong, menyombongkan diri ya. Dan juga menyombongkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tempat orang yang sombong itu adalah di neraka? Ini adalah kadang bahkan mempunyai anak laki-laki membawa keburukan. Dan bahkan sebagian para nabi dan orang-orang yang saleh ya, kadang mereka diberikan anak laki-laki dan juga kadang diberikan anak perempuan. Bermacam-macam. Ada Ibrahim yang diberikan anak laki-laki, tidak perempuan. Nabi Lut hanya diberikan anak perempuan saja, ya, tidak mempunyai anak laki-laki. Bermacam-macam. Nabi juga, sebagaimana kita semua. Sebagaimana Lut mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi hauladi ibanati hunna atharu lakum. Hai kaumku, ini adalah anak-anak perempuanku. Hunna atharu lakum. Mereka itu lebih suci. Kenapa kalian itu melakukan perbuatan tercela sesama laki-laki? Nih anak perempuan saya yang lebih suci. Artinya nikahi seperti itu. Dia mempunyai anak perempuan Nabi Lut itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mempunyai anak laki-laki, tapi sejak kecil anak-anak tersebut sudah meninggal. Dan yang besar adalah anak-anak perempuannya. Bahkan Nabi Yahya tidak mempunyai anak, ya, tidak mempunyai anak. Dan juga dikaitkan lagi ya tentang bagaimana kadang di dalam pandangan orang melihat laki-laki yang gagah, berani dan sebagainya, lantas mendoakan anaknya kayak gini nanti anaknya. Lihat orang yang terhina seperti seperti perempuan yang hina, status sosialnya. Na'udzubillah, jangan seperti itu. Diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada anak bayi yang
lahir di dunia ini yang bisa berbicara kecuali 3. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis. Wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi. Di antara kita ada bayi yang lagi menetek ke ibunya ketika ditetai oleh ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabatin farihatin wa syaratin hasanatin. Maka melewatilah seorang laki-laki yang menunggang kuda yang gagah berani, ya. Maka melihat itu penampilan yang sangat menakjubkan tersebut, ibunya mengatakan, Allahumma ij'al ibni mithlu hadha. Ya Allah, jadikan anakku ini nantinya seperti orang tersebut. Fataraka thadiya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi. Lantas si anak yang ditetainya tersebut melepas putingnya. Lantas mulai melihat kepada yang ditunjukkan tersebut. Lihat, kemudian bayi tersebut mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, janganlah aku jadikan seperti dia. Padahal penampilannya bagus, gagah berani, tegap. Summa aqbala ala sadi faja'ala yartadi. Kemudian kembali lagi menetek ke ibunya dan mulai menyusuk kembali. Qala kata perawi, fa'ka'ani andur ila rasulillahi yahki irtida'uhu bi ismahu sababati fi famihi faja'ala yumsiha. Lantas aku seolah-olah melihat Rasulullah menceritakan tentang kisah ini sambil berisyarat dengan telunjuknya ke mulutnya. Menceritakan ini sambil berisyarat. Wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha. Dan lewatlah seorang perempuan yang mereka itu memukulinya dan mengucapkan dan mengatakan, zanaiti sarokti, kau telah berzina dan kau telah mencuri. Lantas si perempuan tersebut mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Artinya dia tidak melakukannya, tetapi orang menyiksanya yang dia tidak lakukan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa qalat ummuhu, lantas ibunya, ibu yang tadi mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya. Yakni hinanya, dipukulinya, disangka berzina, disangka mencuri, disiksa seperti itu. Ya Allah, jangan jadikan. Fatarakar radha'a wa nadhara ilaiha. Lantas si bayi ini meninggalkan susuannya, lantas melihat kepada perempuan tadi, budak tadi. Wa faqala, maka dia mengatakan, Allahumma ij'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku sepertinya. Ya, sepertinya. Kemudian ibu tadi takjub dengan apa yang dikatakan bayinya tersebut. Dia mengatakan, halqa. Ya. Bagaimana kau ini? Tadi ada orang laki-laki dengan penampilannya yang sangat bagus. Kau mengatakan, ya Allah. Dan aku mengatakan, ya Allah, jadikanlah anakku sepertinya. Dan kau mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Lantas lewat budak perempuan yang mereka memukulinya dan mengatakan, kau telah berzina, kau telah mencuri. Tapi engkau mengatakan, kemudian aku katakan, ya Allah, jangan jadikan putraku sepertinya. Dan kau katakan malah, ya Allah, jadikanlah aku sepertinya. Maka kata bayi tersebut, ini diantara bayi yang bisa bicara. Inna dzaka rajula kana jabbara. Sesungguhnya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang jahat. Ya, walaupun tegap, gagah, tapi jahat. Maka aku ucapkan, ya Allah, janganlah jadikan aku sepertinya. Kemudian
mereka mengatakan kepada budak tadi, sungguh engkau telah zina, sungguh engkau telah mencuri, tapi dia tidak berzina dan tidak mencuri, maka aku katakan, ya Allah jadikanlah aku sepertinya. Artinya orang baik-baik. Ya. Ini lihatlah dari kisah ini bahwasanya kita tidak bisa menilai dan menghukumi seseorang itu dengan penampilannya, tetapi apa yang tersembunyi di balik penampilannya tersebut. Yang dilihat gagah, berani, ternyata adalah orang yang jahat, kasar dan sombong. Yang dilihat hina tetapi ternyata adalah baik. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi. Maka apabila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang diunggulkan, diberikan keutamaan harta dan ciptaannya dan penciptaannya, raganya, sudah kaya, ganteng lagi, sudah kaya, cantik lagi, seperti itu, falyandur ila man huwa asfala minhu, maka hendaklah dia melihat kepada yang lebih rendah dari dia, mimman fuddila alaihi, dibandingkan orang yang lebih tinggi tersebut. Lihat yang lebih. Kalau melihat yang dia, lalu tidak bersyukur, maka di dalam riwayat lain dikatakan, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan kau lihat kepada yang lebih atas daripada kalian, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi, maka itu lebih akan layak untuk tidak menyia-nyiakan, menghinakan dan mengabaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Jadi apabila kita diberikan dari Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, sedangkan kita harus melihat ada orang lain yang bahkan tidak diberikan anak perempuan dan juga tidak ada anak laki-laki. Apabila kita diberikan anak perempuan yang alhamdulillah sehat, ya, alhamdulillah sehat. Sebagian dari yang lain apa? Diberikan anak, ya, yang sakit-sakitan, maaf, yang mungkin cacat dan sebagainya, yang susah obatnya dan sebagainya. Maka ini akan menjadikan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Nabi Allah Sulaiman, ya, dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai raja, dia menguasai seluruhnya. Alam binatang, burung-burung, angin, jin, manusia dikuasai oleh beliau. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan, melahirkan kepada beliau adalah keturunan setengah manusia. Artinya ya kecil gitu ya. Ya, tubuhnya tidak sempurna anaknya tersebut. Padahal berkuasa seperti itu, tapi diberikan keturunan yang yang mestinya mungkin disangkanya bakal lahir orang-orang yang gagah juga keturunan, ternyata tidak. Diriwayatkan dari Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Sulaiman bin Dawud, berkata Sulaiman bin Dawud, la atufanna al-lailata ala tis'ina mar'atan, aku akan menggilir pada malam ini 90 wanita. Kata beliau, aku akan menggilir pada malam ini 90 wanita. Kullun ta'ti bi farisin yuqatilu fi sabilillah. Masing-masing dari 90 itu akan melahirkan anak-anak yang nanti akan gagah sebagai pasukan yang berkuda, yang nanti akan berjihad di jalan Allah. Faqala lahu sahibuhu, lantas pendampingnya mengatakan, qul insyaallah, katakanlah insyaallah. Nah, ini kan terlalu yakin. Katakanlah insyaallah. Falam yakul insyaallah, namun beliau tidak mengucapkan insyaallah. Fatafa alaiha jami'an,
Lantas menggirirlah kepada 90 wanita itu dalam satu malam tersebut. Berarti kuatnya ya Nabi Sulaiman tersebut. Falam tahmil minhunna illa mura'atun wahidatun. Dan tidak ada yang hamil dari 90 itu kecuali satu wanita. Faja'at bisikir rajulin. Lantas melahirkan dari jimanya tersebut. Dari hanya bisikir rajulin, yaitu setengah anak. Gitu ya. Setengah laki-laki, artinya ya tubuh yang tidak sempurna. Wa imul ladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Kata Nabi, lau qala, kalaulah dia mengucapkan insya Allah saya akan menggirir 90 wanita dan insya Allah akan lahir dari pergaulan ini 90 insya Allah gitu ya. Para pejuang yang gagah berani, kalaulah dia mengucapkan insya Allah, la jahadu fi sabilillah mursanan arjiba'in, tentu akan mereka berjihad, yaitu orang-orang para prajurit yang berkuda seluruhnya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan dunia dengan beraneka ragam yang ada di dalamnya, kesenangan-kesenangan dunia. Berupa apa? Anak laki-laki, anak perempuan, kan kita senang dengan mempunyai anak itu. Ya. Juga dengan perhiasan, juga dengan kekuasaan yang mempunyai kekuasaan, ya. Atau jabatan seperti itu, ya. Atau harta, ya. Atau emas, permata dan sebagainya. Dengan berbagai kesenangan itu, seluruhnya akan hilang di dunia ini. Semuanya akan fana. Dan tinggallah akhirat yang akan kita hadapi dan semakin dekat. Maka janganlah semua itu menjadikan kita terlalai dari akhirat. Ya. Jangan kita terlalai dari akhirat. Dan hendaklah kita ridha terhadap qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Diberikan kita anak laki-laki, diberikan anak perempuan, keadaan bagaimanapun, maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut dan juga bersabar dengan setiap bala dan ujian selama kita mendidik anak-anak tersebut dan mengurusnya. Mungkin bapak-bapak bagaimana luar biasanya di bulan-bulan ini. Gimana? Harus mencari uang. Untuk apa? Untuk menyekolahkan anak. Dan menyekolahkan anak ternyata masuknya berpuluh juta, berjuta-juta. Kan seperti itu. Kita luar biasa. Ya. Bahkan kadang saya mendapatkan ngenes gitu ya. Ada anak teman, ini sekolah di mana anak antum? Ke sekolah San. Di madrasah wae. Udah tamat SD, udah. Gak sekolah, iya. Mengajukan beasiswa, enggak. Mengajukan pembayaran yang kemampuan tidak direspon. Baik. Kan sakit gimana? Mau disekolahkan di umum, di negeri, pendidikannya mengkhawatirkan, pembulian dan sebagainya. Kan seperti itu. Karena anak banyak. Yang ini bisa menyekolah, yang ini bisa sekolah, yang ini belum. Seperti itu. Ya, kondisinya seperti itu. Maka bersabar. Ya, bersabar. Guru saya, salah satu guru saya mengatakan, jangan direpotkan dengan pembiayaan sekolah. Kalau mampu, masukkan. Kalau yang tidak mampu, cari yang lebih murah. Kalau tidak mendapatkan harta nu murah duit, ya udah didik sendiri gitu. Seperti itu. Kan di homeschooling dan sebagainya. Jadi tidak usah repot-repot. Seperti itu. Apalagi curhat di medsos. Sekolah sunnah mahal sekali, ngapain seperti itu? Ya. Dan mereka juga punya perhitungannya.
seperti itu. Ya, sabar. Ya, dan semua merasakannya yang mempunyai anak di bulan-bulan ini, bagaimana para bapak ini luar biasa ya, mencari untuk pembiayaan tersebut. Dan juga jangan seperti orang-orang jahiliyah ya. Tatkala mereka diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan. Bagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Apabila diberikan kabar gembira salah seorang di antara mereka dengan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Maka memerah dan menghitamlah wajahnya, wa huwa kadhim, dan dia murka. Sangat marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia bersembunyi dari kaumnya, dari teman-temannya, dikarenakan berita buruk tersebut, apa yang disampaikannya. Kenapa? Mungkin takut dibully oleh teman-temannya. Ya, dijelek-jelekan. Oh, kamu anak perempuan. Wah, pada zaman tersebut ya. Ayumsikuhu ala hunin, apakah dia akan membiarkannya dalam kehinaan? Ya, dibiarkan hidup gitu, tapi terhina, tidak diurus, ya, diterlantarkan seperti itu. Am yadusuhu fiturab, atau dia akan menguburnya hidup-hidup ke bawah tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Begitu buruk apa-apa yang mereka tetapkan, ya. Maka oleh sebab itu jangan merasa sempit, jangan merasa sedih, jangan marah ya apabila ternyata apa yang lahir dari rahim istri kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maunya anak laki-laki, ternyata anak perempuan. Tapi ucapkanlah alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya dan juga keutamaan-keutamaannya. Dan kita harus berbuat ihsan terhadap anak-anak tersebut. Ya. Ada kisah, ya. Ada kisah seseorang yang di zaman dahulu, ya, bagaimana seseorang itu kecewa dengan istrinya, ya. Bahkan bersikap buruk terhadap istrinya. Tatkala istrinya yang diinginkan adalah melahirkan anak perempuan, melahirkan anak laki-laki, ternyata dia melahirkannya anak perempuan. Ada seorang laki-laki di kalangan Arab yang diberi kunyah dengan Abu Hamzah Ad-Dabi. Dia menikahi seorang perempuan dan menginginkan untuk lahir dari istrinya tersebut anak laki-laki. Kemudian lahirlah, ya, pada waktunya ternyata lahir anak perempuan. Dia kecewa, ya, dengan istrinya tersebut. Maka dia minggat dari kemahnya itu, dari rumahnya tersebut. Minggat tetapi tidak jauh-jauh dari sekitar rumahnya tersebut. Ya. Dia tidak mau mengurus dan bahkan tidak mau bertemu dengan istrinya. Dibiarkanlah dalam kemahnya istrinya dengan anaknya. Suatu hari istrinya tersebut berdendang. Dan biasa mereka berdendang dengan syair Arab. Si istrinya tersebut berdendang. Mali Abi Hamzah la ya'tina. Kenapa Abu Hamzah, ini Abu Hamzah suaminya tidak datang kepada kita. Yadullu fil baitil ladzi yalina. Dia tinggal di rumah yang dekat dengan kita. Godbanu alla nalidul banina. Dia murka karena kami tidak melahirkan anak laki-laki,
tallahi ma dzalika fi aidina, demi Allah perkara itu bukan kekuasaan kami, kan bukan kekuasaan istri ya, melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Wa inna ma na'khudhu ma a'tayna, hanyalah kami mengambil apa yang diberikan kepada kami. Wa nahnu kal ardi lizari'ina, dan kami, kata istrinya, kami itu seperti tanah bagi penanamnya. Dan butuh maqad raja'uhu jara'uhu fina, kami hanya menumbuhkan apa yang ditanam kepada kami. Ya. Ini dendangan syair dari dari istrinya tersebut. Dan kebetulan Abu Hamzah melewati kemah tersebut, rumah tersebut, mendengar dendangan istrinya tersebut. Lantas si Abu Hamzah itu masuklah ke rumah tersebut dan kemudian memeluk istri dan anaknya dan mencium anak dan istrinya tersebut. Karena apa? Karena percuma marah dan kesal juga, karena itu adalah bukan kekuasaan dari istrinya tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila di antara kita ada yang ditakdirkan mempunyai anak perempuan, maka jagalah dengan anak tersebut dengan baik, berbuat ihsanlah gitu ya. Kemudian didiklah dengan sebaik-baiknya, jagalah lebih daripada penjagaan terhadap anak laki-laki, karena apabila anak tersebut dididik oleh kita sampai dewasa dan sampai dinikahkan, maka dia itu akan menjadi penghalang dari api neraka dan yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, maka dipersilahkan. Jam seberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saya seorang suami ingin minta solusi. Kalau pernikahan yang sudah tidak sejalan dengan alasan tidak sekupu dan sudah pisah rumah, akan tetapi istri masih tetap minta dinafkahi bulanan, solusinya bagaimana? Istri Ana mengajukan beberapa syarat yang dimana ada beberapa poin yang menyimpang dari syariat, seperti merokok, tidak mau mempunyai keturunan dari suami, tidak melarang istri bepergian tidak melarang dia bepergian kemanapun dengan siapapun, dan masih banyak lagi. Ya tentu saja istri yang semacam ini, bila kita tidak bisa mendidiknya dan malah seperti yang berkuasa dan sebagainya, dan sudah merasa tidak sejalan, apalagi dengan berbagai hal-hal yang ditanyakan tadi, ya lebih baik berpisah dengan istri tersebut bila antum tidak bisa mendidiknya, ya, bila tidak bisa mendidiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan pengganti yang lebih baik lagi. Kumaha deui kan seperti ini. Mungkin tidak sekupu itu, dia dari kalangan orang kaya gitu ya. Si istrinya mungkin dari apa yang kita baca, dan juga laki-laki tersebut mungkin lebih rendah, mungkin seperti itu. Maka oleh sebab itu saya sering berpesan kepada ikhwah yang minta
dicarikan gitu ya. Saya selalu berpesan dan saya berusaha untuk memasangkannya dengan sekufu supaya meminimalisir permasalahan. Sekupu ge aya masalah wae mah gitu ya. Seperti itu. Dan saya suka berpesan cari bahkan kepada laki-laki, cari wanita yang di bawah antum. Mungkin pendidikannya, mungkin keluarganya, ya, mungkin hal-hal yang lainnya sehingga antum itu sebagai laki-laki itu qawam dan juga bisa menguasainya gitu. Karena ya dengan ada kelebihan-kelebihan di antum sebagai laki-laki lebih bisa mengendalikannya. Ya. Berapa banyak juga ada akhwat yang S1, S1-nya juga dari perguruan tinggi terkenal di Bandung. Yang saya kalau tes ke perguruan tinggi itu mau diterima gitu ya. Nikah dengan ikhwan dari kampung, lulusan SMP atau SMA gitu ya. Itu pendidikan seperti itu juga gak sekupu. Sehingga ikhwan tersebut curhat ke saya tuh sering dibodoh-bodohi oleh istri itu. Kamu mah bodoh dasar. Aduh sering saya tuh digitu-gituin katanya. Akhirnya terkuat merenat bercerai. Kan seperti itu. Menikah lagi dengan pengusaha. Lebih tua dengan pengusaha lah biasa. Tapi dia hanya bagian seperti karyawan. Bawa kain ke penjahit. Kayak pekerja aja seperti itu. Ya. Tidak kuat lagi juga bercerai juga. Ketiga menikah dengan mungkin sepupu sekarang. Alhamdulillah aman, sentosa. Terlihat wajahnya juga cerah gitu ya. Belajar agama lebih bagus. Bahkan mengajar agama jadi ustadz. Jadi pasangan itu berpengaruh ya. Berpengaruh seperti itu. Semoga itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Walaupun tidak semuanya wanita seperti itu. Tapi potensi-potensi kebengkokan wanita itu memang gitu ya. Potensinya kebengkokannya seperti itu. Apalagi bila lebih daripada kita sebagai laki-laki. Illa ma rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Waduh, Afan Ustaz ingin curhat. Ana akhwat sudah menikah dan sekarang posisinya ikut di rumah orang tua karena belum mampu untuk mengontrak lagi. Akhir ini ayah Ana seringkali hanya perhatian kepada adik saya yang laki-laki dari memberi perhatian, uang dan sebagainya. Tapi pada saya tidak, dan ayah Ana suka membanding-bandingkan Ana dengan adik Ana. Adik Ana selalu dipuji dan dibangga-banggakan. Ana pernah melakukan sebuah kesalahan, ayah Ana sangat marah sampai beliau melaknat Ana dengan mengatakan anak haram, caci maki dan hinaan. Beliau ungkapkan sampai saat ini Ana selalu dipandang buruk di mata beliau. Ana sudah mati rasa, Ana sangat sakit hati, tapi Ana mencoba untuk bermuamalah dengan beliau, tapi beliau memandang Ana seperti pada musuh. Mohon nasihatnya. Ya begitulah kadang kepada anak perempuan. Ternyata ada juga ya di zaman sekarang ini yang seperti jahiliyah seperti itu. Adapun saya kan tidak mempunyai akses untuk menasihati ayahnya tersebut. Tentu saja ini sebagai gambaran bagi kita dan juga pelajaran bagi kita bahwasanya kita tidak boleh berbuat dolim terhadap anak perempuan. Kalau ayah ini tahu tentang hadis-hadis keutamaan mendidik, berbuat baik,
dan anak perempuan ini bahkan menjadi penghalang dari neraka, ya, kayak kalau ayahnya tahu, dan juga yang sesuatu yang bisa memasukkan surga mungkin tidak akan melakukan seperti ini. Namun saya nasihatkan kepada penanya tersebut yang curhat ini, ya bersabarlah dengan apa yang terjadi dan dirasakan, dan doakanlah orang tua kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya kita menunjukinya, ya, dengan apa saja, apakah dengan kan suka ada grup keluarga gitu ya, grup keluarga kita men-share link, kita juga menasehati juga tidak dianggap share link, kemudian potongan ceramah mungkin hal dan sebagainya, dan terus mendoakan supaya ayahnya tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga suami kita diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mampu, ya, untuk lebih mapan dan bisa membawa anti keluar dari rumah tersebut. Karena posisi menantu juga dalam kondisi tersebut menjadi dipandang sebelah mata dan kurang ada harganya di hadapan mertua seperti itu. Dan banyak ya model-model seperti itu. Makanya pengalaman saya pribadi, ya, saya tidak mau lama-lama dulu ketika setelah menikah, hanya sepekan saja, sepekan saya bawa walaupun hanya punya satu kos gitu, sekamar gitu, yang penting saya adalah rajanya, kan seperti itu, dibawa seperti itu. Kemudian banyak berdoa, berusaha dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkikan yang lebih baik lagi, kediaman yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, seperti itu, ya. Tapi niat tersebut, tekad tersebut jangan mau kita banyak tinggal dengan mertua, kecuali mertua itu memerlukan kita. Di sini aja mengurus orang tua dan sebagainya, keperluannya. Dan itu kita posisinya diperlukan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu banyak permasalahan-permasalahan rumah tangga di antara kita. Tentunya yang tidak diungkapkan juga banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang terbaik dan membereskan segala permasalahan-permasalahan rumah tangga antum sekalian yang hadir di sini dan juga antum yang menyimak dari kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.